Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Sanctity of Marriage atau kesucian pernikahan. Renungan ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 14. Demikian firman Tuhan, jangan berzina. Saudara, ayat yang baru saja kita baca ini adalah perintah ke-7 dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan berzina. Nah, pada masa itu perzinahan itu bukan hanya dianggap sebagai dosa moral, tetapi juga sebagai tindakan kriminal yang mengancam kehormatan keluarga, hak waris, dan kestabilan suatu suku. Pernikahan itu memiliki peran penting sebagai jaminan keberlangsungan garis keturunan, penjaga nama baik leluhur, dan juga fondasi hukum dan struktur masyarakat yang bersifat patriarkal pada saat itu. Dalam sistem ini, garis keturunan, kepemilikan tanah, dan nama keluarga itu diwariskan melalui pihak ayah atau pihak laki-laki. Nah, pelanggaran moral seperti perzinahan ini dapat mengguncang seluruh tatanan sosial dan hukum yang berpusat pada keluarga pada saat itu. Dalam perintah ini, Allah mengajarkan kepada umat Israel bahwa menjaga kemurnian pernikahan itu bukan hanya untuk menjaga tatanan keluarga dan juga sosial, tetapi mereka dibimbing untuk menyadari bahwa pernikahan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh Allah sebagai fondasi utama kehidupan manusia. Sebab dari pernikahan, kehidupan suatu generasi itu dimulai, yaitu di dalam keluarga tempat anak-anak dibimbing, nilai moral ditanamkan, dan kasih juga dipraktekkan setiap hari. Lebih jauh daripada itu, dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa pernikahan adalah lambang atau gambaran penyatuan jemaat dengan Allah ketika Kristus datang kedua kalinya nanti. Dengan melakukan perintah jangan berzina, maka ini sebenarnya kita sedang menghormati Allah yang merancang pernikahan sebagai bagian dari rencana keselamatannya. Sebaliknya, meremehkan pernikahan berarti merusak kehendak Allah yang suci dan mengabaikan tujuan Allah yang mulia bagi manusia. Saudara yang terkasih, di zaman modern seperti sekarang ini, godaan untuk melanggar kesetiaan dalam pernikahan ini semakin mudah untuk dilakukan dan memiliki varian yang jauh lebih banyak. Perzinahan bukan hanya dapat dilakukan melalui hubungan fisik saja, tetapi bisa juga lewat media sosial, percakapan pribadi yang intim, situs kencan online, atau bahkan perselingkuhan emosional yang juga dapat merusak kepercayaan pasangan di dalam pernikahan. Ketika orang percaya melanggar perintah jangan berzina, maka sama saja ia tidak menghormati Tuhan yang telah menetapkan pernikahan sebagai lembaga yang suci. Lebih dari itu, pernikahan juga adalah gambaran rohani akan penyatuan kita dengan Kristus, sang mempelai laki-laki saat Dia datang kedua kalinya nanti. Nah, dengan menjaga kesucian dan kesetiaan di dalam pernikahan, maka kita ini sedang dipersiapkan sebagai mempelai yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kelak. Saudara, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan agar kita semua dapat menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita, sehingga pernikahan yang kita miliki sekarang ini menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih-Nya yang nyata. Mari kita hormati dan pelihara ikatan kudus ini sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sudahkah saudara menghormati dan menjaga kesucian pernikahan sebagai wujud ketaatan dan penghormatan saudara kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari bahwa pernikahan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab kudus yang mencerminkan kasih Kristus kepada jemaat-Nya. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita semua kekuatan sehingga kita dapat terus menghormati pernikahan sebagai wujud kasih dan ketaatan kepada Tuhan.
Saudara ingatlah bahwa dengan menjaga kesetiaan dalam pernikahan, kita sedang menghormati Allah yang merancangnya sebagai lambang kasih-Nya kepada kita. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan telah menolong kami supaya kami dapat memulai lagi kembali hari kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, di mana Engkau mengingatkan kepada kami jika kami berada dalam satu pernikahan, bila Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami dapat menjaga kesetiaan kami dalam pernikahan yang kami miliki Tuhan. Cara untuk kami selalu menyadari bahwa pernikahan ini bukan cuma ikatan kami dengan pasangan, tapi juga melatih kami untuk setia menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.